Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita di hari ini. Tuhan baik, sungguh teramat baik bagi setiap kita. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kita dalam kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan saya ambil dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terpuji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini adalah merupakan surat daripada Rasul Paulus, dan tentunya surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus pada masa itu. Dan tentunya tujuan daripada penulisan surat ini adalah untuk mengingatkan jemaat Tuhan yang ada supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan tentunya ayat ini juga berlaku bagi setiap kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang ada di masa sekarang ini, bahwa hendaknya kita tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tentunya kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena jika kita boleh melihat bahwa sesungguhnya kita ada di dalam dunia, dan tentunya dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, dan bahkan banyak hal-hal yang ingin membawa kita untuk menjauh daripada kehendak Allah. Namun melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, untuk menghadapi itu semua, Allah ingin kita mengalami hidup yang berkemenangan, dan tentunya berkemenangan di dalam Tuhan, karena sesungguhnya Ia rindu kita senantiasa hidup sejalan dan seturut dengan kehendak-Nya. Dan untuk menggapai itu semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menang atas godaan, menang atas pergumulan, menang atas tantangan yang ada dalam dunia ini, maka dengan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini mengingatkan kita, hendaknya kita kuat di dalam Tuhan. Dan tidak saja hanya kuat di dalam Tuhan, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, yaitu memiliki kekuatan di dalam kuasa Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang pasti bahwa Tuhan sangat ingin supaya kita menjadi orang-orang percaya yang kuat secara rohani, di mana tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah kalah, tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala situasi di dalam kehidupan ini. Dan tentunya untuk kita mampu untuk menang atas semuanya ini, maka firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita kuat di dalam Tuhan? Maka Rasul Paulus memberikan jawaban bagi setiap kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu kuat di dalam kuasa-Nya. Di dalam ayat yang ke-11 di dalam pasal yang ke-6 menjelaskan secara detail bagi setiap kita bahwa hendaklah kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kita mampu dapat bertahan melawan segala tipu muslihat iblis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tentunya dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketika ada godaan, tantangan yang ada, ketika kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas ini, maka sangat rentan kita jauh dari kehendak Allah. Sangat mudah kita jauh dari apa yang Allah inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita perlu Allah yang tidak pernah terbatas di dalam kuasa-Nya, yang menopang kita, yang memimpin kita, sehingga kita tetap kuat di dalam kita menghadapi berbagai tantangan demi tantangan kehidupan yang ada dalam dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat Tuhan tetap berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hendaknya ini boleh menjadi bagian kita semua sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita memiliki ini semua, maka ini akan menolong kita
untuk tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu tetap berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbasuh sirahkan keadilan. Dan hendaknya kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagian-bagian yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini hendaknya ini boleh terus kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di masa sekarang ini. Di dalam kita boleh menghadapi tantangan kehidupan, godaan, dan tantangan yang lainnya yang ingin membuat kita jauh dari kehendak Allah, yang ingin membuat kita jauh dari apa yang Allah mau dari setiap kehidupan kita. Kita miliki ini semua, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang terus semakin kuat di dalam pengiringan kita kepadanya. Maka kita akan terus melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita melalui firman Tuhan. Pagi ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami untuk tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Tuhan berkarya penuh bagi kami dan mampukan kami untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau, mampu menghadapi segala tantangan godaan yang ingin mengganggu kami dari iman kami kepadamu ya Tuhan. Mari pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GVDI Villa Melati Mas. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu hari ini. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pemikiran seluruh sidang jemaat-Mu. Dalam segala usaha pekerjaan Tuhan memberkati, dalam segala pergumulan jemaat-Mu Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hari ini kami melangkah bersama-Mu dengan penuh ucapan syukur hati kami dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.